Jadi gini, terkait dengan Nabi Isa alaihissalam ini, Nabi Muhammad sebelumnya tidak mengenal, tidak pernah dengar. Nabi Muhammad tidak pernah tahu ada kemudian Nabi bernama Isa alaihissalam. Yang terjadi ketika beliau Nabi Isa alaihissalam ini datang di tengah-tengah Bani Israel. Bani Israel, kaumnya, umatnya, itu melakukan pembangkangan terhadap beliau. Jadi mereka membuat makar. Nabi Isa alaihissalam datang di tengah Bani Israel, mengajarkan agar mereka kembali kepada hukum Tuhan, yaitu Torah. Penjelasan Nabi Isa alaihissalam terkait kandungan Taurat dan segala cakupannya itu kepada murid-muridnya dan juga kepada kaumnya, itulah yang disebut hikmat Injil. Jadi kalau dikatakan di dalam kaidah Islam, itu adalah sama dengan hadits qudsi, firman Tuhan yang tidak dibukukan, seperti Torah, seperti Al-Quranul Karim. Kitab atau ketetapan yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam yang menceritakan tentang Nabi Muhammad bakal kelak. Nah, itu makanya ketika berbicara mengenai Islam, cakupannya dengan Nabi Isa itu ada hubungannya dengan pemberitaan yang dilakukan oleh saudara Kristen hari ini. Kenapa? Ketika orang-orang Yahudi ini melakukan makar, sering menyakiti Nabi Musa alaihissalam, sampai kepada datangnya Nabi Isa alaihissalam, nah, Islam datang kemudian untuk meluruskan itu. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Iz qala Allah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Jadi Nabi Isa alaihissalam diinformasikan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika orang Yahudi membuat makar berupaya ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam, maka kemudian Allah mengangkat beliau. Jadi Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Lalu muncullah ajaran orang-orang zalim, orang-orang fasik yang kemudian menjadikan orang yang diserupakan dengan Nabi Isa itu sebagai pengganti dari pencipta langit dan bumi. Itulah yang disebut makar. Maka Allah membalas makar mereka disebabkan karena Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Nah, Nabi Muhammad kemudian diutus oleh Allah untuk apa? Untuk memperbaiki tatanan ajaran Tuhan yang pernah datang kepada Nabi. Kepada Nabi-Nabi maksudnya. Memperbaiki akhlak. Memperbaiki kemudian tata cara ibadah. Memperbaiki kemudian cara berhubungan dengan pencipta langit dan bumi. Dan juga cara berhubungan kepada sesama makhluk. Islam datang menguraikan itu. Dan Islam datang membersihkan oknum tersebut, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dari mana? Dari orang-orang kafir. Syukran. Nah, itu dia. Jadi ketika dalam Al-Quran ayat yang saudara tadi baca, Masya Allah, itu sudah benar-benar kalah. Banyak santri saya dulu kalah. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Subhanallah. Nabi Isa alaihissalam ketika Nabi Muhammad dikatakan, aku akan menceritakan berita gaib. Apa itu? Tentang Siti Maryam, tentang Nabi Isa. Dikala beliau berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Jadi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel
dengan berbagai macam kemudian mukjizat itu adalah hamba Allah. Hamba Allah, ciptaan Allah. Nah, di mana kedudukan Islam? Inilah hebatnya. Kedudukan umat Islam itu di tengah-tengah manusia antara Islam dan Kristen, umat Islam menyembah kepada hakikat yang telah mengutus Tuhan atau sembahan yang disembah oleh saudara Kristen. Kenapa dikatakan demikian? Kok bisa kayak gitu, Bang? Ya iya, karena dalam kaidah Islam, manusia bernama Isa diutus kepada Bani Israel sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai rasul kepada Bani Israel. Lalu kemudian sebagai rasul, Nabi Isa alaihissalam diberikan kemampuan berupa mukjizat untuk apa? Untuk membangkitkan orang mati. Inni qad ji'tukum bi ayatim min rabbikum. Jadi beliau datang dengan membawa tanda berupa mukjizat dari pencipta langit dan bumi. Anni, yang dikatakan anni qad ji'tukum. Anni akhluqu lakum minat tin kahayati tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayrah biiznillah. Jadi Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah lalu melakukan mujizat-mujizat. Bahkan dikatakan wa uhyil mauta biiznillah. Aku Nabi Isa membangkitkan orang mati dengan izin Allah. Berarti pencipta langit dan bumi, Tuhannya umat Islam mengutus Nabi Isa, lalu Nabi Isa kemudian membangkitkan orang mati. Nah, orang-orang Kristen menyembah manusia yang membangkitkan manusia tadi. Berarti secara kerangka umat Kristen menyembah kepada sosok yang mereka sebut Yesus, lalu kemudian sosok ini membangkitkan orang mati. Itulah yang mereka sembah. Sedangkan sosok yang membangkitkan orang mati ini itu dengan izin Allah, Tuhannya umat Islam. Jadi Tuhannya umat Islam derajatnya jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena Tuhannya umat Islam yang menciptakan manusia tanpa ayah, yang memberikan mukjizat berupa kemampuan untuk membangkitkan orang mati. Jadi apa itu namanya? Jadi umat Kristen menyembah utusan Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati. Padahal apa yang dilakukan oleh manusia yang membangkitkan orang mati ini itu semata-mata karena mukjizat yang dilakukan oleh Allah melalui dirinya. Dan alhasil di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 ternyata apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu adalah betul. Wa rasulan ila bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin kahayati tayri fa anfukhu fihi fayakun tayr biiznillah wa ubri'ul akmah wal abras wa uhyil mauta biiznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Nah, itu seirama dengan yang ada di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Jadi biar bagaimanapun upaya orang-orang Kristen ingin memurtadkan umat Islam itu sekarang itu sulit sekali. Sulit sekali. Kenapa? Al-Quran menjelaskan Nabi Isa membangkitkan orang mati bla 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 bla. Itu mukjizat dengan izin Allah. Dan itu dibenarkan kemudian di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jelas bukan?
Jadi Allah yang melakukan melalui perantaraan hambanya Yesus. Jadi sulit. Meskipun banyak ngaku-ngaku murtadin dari Makassar lah, entah murtadin dari Aceh lah, itu hanya trik untuk mengelabui lawan. Sulit bagi kalian mengajarkan umat Islam untuk menyembah kepada makhluk berupa roh. Semalam itu diindikasikan ada juga misionaris yang bicara sama aku, antum yang pakai kopiah itu diaku itu bahwa Kristen itu menyembah roh. Dan memang dalil dalam kitabnya orang Kristen, ya Kristen itu memang penyembah roh. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu adalah pencipta roh. Bagaimana mungkin roh menciptakan roh? Kalau roh menciptakan roh berarti, dan roh itu adalah Tuhan, berarti Tuhan menciptakan Tuhan. Itulah saudara-saudara, memang agak berat. Semakin hari langkah mereka semakin sulit. Mereka sangat sulit. Makanya kita angkat tema malam ini, apakah saudara Kristen kita itu domba atau serigala? Karena kalau domba itu tidak mungkin mengajarkan menyembah kepada roh. Karena ada 3 roh, berarti apa itu namanya? Roh-roh kan? Saudara-saudara Kristen kita ini adalah penyembah roh-roh. Kalau dalam ilmu pengetahuan tentang agama-agama kuno, penyembah roh-roh itu adalah agama politeisme atau Hellenisme. Atau animisme. Itu penyembah roh-roh. Dan ternyata memang ada banyak roh di dalam sembahan Kristen. Dalilnya di mana? Wahyu 5 nomor 6. Ada berapa roh Tuhannya Kristen di situ? Ada 7. Jadi kalau 7 roh berarti apa itu? Roh atau roh-roh? Ya roh-roh, mereka adalah penyembah roh-roh berdasarkan dalil Wahyu 5 nomor 6. Sedangkan yang kita tahu secara histori penyembah roh-roh itu disebut animisme atau politeisme atau Hellenisme Stoa. Memang sulit. Karena kenapa? Ya ilusi aja. Melihat cincin dibilang itu adalah donat. Berat itu memang. Allahu Akbar, Masya Allah. Memang berat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.